Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Hadirin dan hadirat para wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala nikmat dan taufik rahmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang paling besar, anugerah yang paling agung, di mana hingga detik ini sampai saat ini Allah masih menancapkan iman dan Islam di dalam saudara kita, sehingga kita bisa hadir di pondok pesantren yang kita cintai ini dalam rangka talabul ilmi dan juga menjenguk para putra-putri kita sekalian. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak berkata kalam karena waktu terbatas, saya juga ada pengajian di tempat yang lain. Hanya saja waktu sebulan sekali ini sangatlah penting untuk kita selalu menimba ilmu, bukan hanya anak kita di pesantren yang dicukupkan imannya, ilmunya dan akhlaknya, tapi juga kita semua sebagai keluarga besar pondok pesantren Darul Fuqaha Indonesia. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara, ingin masuk ke dalam surga berbondong-bondong. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu perjalanan yang sangat panjang dan sangat jauh sekali. Hayatan ba'da hayatin, kehidupan setelah kehidupan. Jadi setelah kita nanti masuk ke dalam alam barzakh, ada kehidupan asal dua apa yang paling panjang, kehidupan yang paling abadi, yaitu kehidupan pada hari kiamat. Dunia ini tidak menghitung tahun, manusia dibatasi oleh tinggi masa. Ada masa deadline, ada garis finish, ada masa panen. Mimpi situ wassalam. Paling gagal kata Rasul, umur umat manusia antara 60 sampai 70. Dan perlu disadari bahwa dunia ini bukan tempat selamanya. Kehidupan di alam dunia ini bukan tempat yang abadi. Karena itu kata ulama, maka buatlah perahu yang kuat, perbanyaklah bekal, ringankanlah beban, karena perjalanan masih panjang dan perjalanan masih jauh. Wa yaquluna idza isnawtu tawaffu wa izarna idza mab'utun. Ketika kita mati bukan berarti menjadi tulang belulang atau tubuh yang bertaburan, tapi akhirnya adalah usul akan dibangkitkan di satu tempat. Kita awali dari mulai umat Nabi Adam wal akhirin sampai umat Nabi Muhammad kumpul di tempat yang makhluk di satu tempat yang namanya padang mahsyar. Dan itulah baru yang namanya kehidupan abadi. Namun kehidupan yang abadi yang paling menentukan adalah waktu yang sangat singkat ini, yang sebentar ini justru mempertaruhkan, yang sebentar ini justru menjadi satu terminal. Apakah kita nanti di akhirat akan menjadi golongan yang masuk ke dalam surga, apakah masuk ke dalam api neraka? Kalau waktu yang singkat ini
menit 60 atau 70 tahun saja yang kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka kehidupan setelahnya sa'id dan aman, maka kita akan bahagia. Tapi sebaliknya, kalau kehidupan yang singkat ini kita terlena, tergoda oleh hawa, nafsu, iblis, dan dunia, maka sa'id dan aman, maka kita setelah kehidupan berikutnya akan sengsara, namun selamanya. Kesengsaraan dan kebahagiaan dunia sementara. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat "Mudawiluha bainan-nas", akan aku gigir perputaran kehidupan manusia di dunia. Bapak sekarang susah, itu tidak selamanya. Bapak sekarang senang juga, tidak selamanya. Oleh karena itu, manfaatkan kesenangan dan kesusahan kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Yumsiku shahihan am saqiman", Allah mau kasih sehat atau sakit, saya tetap bertakwa. Yumsiku ghaniyan am faqiran, Allah mau kasih kaya atau miskin, saya tetap bertakwa. Yumsiku shahihan am saqiman, Allah mau kasih sehat ataupun sakit, bahagia atau sengsara, saya akan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inti daripada perjalanan hidup adalah takwa kepada Allah. Oleh karena itu, hasilnya tafikul matati, perbaiki niat kita. Sekarang kita menitipkan anak di pondok pesantren. Tentunya bapak dari rumah sebelum mendapatkan diri ke sini menitipkan anaknya, niatnya apa? Apakah hanya sekedar supaya nggak main HP di rumah? Apakah sekedar menghindari pergaulan yang bebas? Apakah sekedar nitip anak supaya bapak ibunya nggak merepotkan? Nah, niat ini berbanding lurus dengan hasil yang didapat oleh anak ketika menimba ilmu. Makanya sering saya katakan, pertama kali bapak ibu menitipkan di pesantren, maka perbaharuilah niatnya. Dan orang menitipkan anak berbagai macam latar belakangnya. Kenapa ke pesantren? Di rumah main HP dulu. Kenapa pesantren? Oh, nakal. Dititipin aja di pondok. Emang di pondok bengkel orang. Kenapa pesantren? Orang tuanya sibuk Pak Kiai. Kita kerja mencari nafkah, berangkat gelap pulang gelap, jadi nggak sempat ngurus anak. Titipin aja deh. Maka nol hasilnya. Maka apa? Nol hasilnya. Niatnya urusan dunia, hanya sekedar HP, hanya sekedar pergaulan, hanya sekedar menitipkan anak, mengurangi beban di rumah karena anak terlalu banyak, satu lah dipondokin. Hasilnya apa? Nol. Sebagaimana dikatakan bahwa in anna 'ala Allahi al-'abdi biqadri niyatihi, sesungguhnya pertolongan Allah kepada hambanya sesuai dengan kadar niatnya. Faman khalasat niyatuhu taqa'allahi lahu, maka barang siapa yang murni, yang bersih niatnya karena Allah, maka sempurna pertolongannya. Wa man naqasat niyatuhu naqasahu 'ala Allahi biqadri dzalika. Namun barang siapa yang kurang niatnya, hanya sebatas perkara dunia niatnya, maka pertolongan Allah juga tidak akan sempurna, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pesantren. Saya tahu niat Bapak Ibu itu apa. Oleh karena itu pentingnya ngaji. Setiap sebulan sekali para wali santri, supaya apa? Tetap perbaharui niat kita. Apa sih niat kita? Yang pertama, ikhlas.
Jam 11 dia. Emang udah kangen sama anak? Yang pertama, satu, tarkul jahli, menitipkan anak pesantren untuk menghilangkan kebodohan. Sebab dalam Al-Quran, qad khasirul ladzina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin. Qad khasiru, maka sungguh orang tua akan rugi. Qatalu auladahum, yang membunuh anak-anak mereka safahan bighairi ilmin, dengan membuat anak muda bodoh tanpa ilmu pengetahuan agama. Itu orang tua rugi, menjadikan anaknya bodoh tanpa ilmu pengetahuan agama. Qatalu auladahum, disebutkan dalam Al-Quran, dialah orang tua yang membunuh anaknya. Bukan dari kasih makan. Membunuh ini adalah kita punya anak tapi tidak dididik ilmu agama. Makanya tujuannya pondok supaya anak saya Pak Kiai punya bekal ilmu agama, khususnya buat dirinya. Dia tahu tata cara sholat, rukun sholat, sunnah sholat, yang membatalkan sholat. Dia tahu caranya berwudu, dia tahu mandi junub, dia tahu hal-hal yang diharamkan bagi orang yang haid. Dia bisa membedakan darah haid, darah istihadah, darah nifas, darah wilayah untuk dirinya. Dan juga terang untuk keluarganya apabila mereka sudah berumah tangga. Bisa mendidik anak-anaknya dengan ilmu pengetahuan agama. Apa yang pertama tadi? Menghilangkan kebodohan dalam diri. Bukan bodoh nggak bisa matematika, nggak bisa fisika, bahasa Inggris, tapi membiarkan anak bodoh tanpa pengetahuan agama. Orang tua yang semacam itu adalah orang tua yang membunuh anaknya. Yang kedua apa? Niat kita mendidik anak ke pesantren selain punya ilmu supaya menjadi anak yang soleh. Apa? Soleh. Apa soleh? Al-qaim bi huquqillah wa bi huquqil adabi. Soleh adalah mampu menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik sesama manusia. Lengkap di pesantren. Bukan cuma panggilan suara lagu, bukan cuma marah usul, itu mah hiburan, represi. Tapi ada yang paling mendasar yang diajarkan dalam pesantren. Apa? Tumbuh imannya, tumbuh ilmunya, tumbuh akhlak. Belum hubungan ada hubungan kepada sesama manusia. Mereka di sini bisa mengatasi masalahnya sendiri. Mereka di sini bergaul, bergotong royong bersama, berat sama dinding, ringan sama dinding. Apabila punya masalah sama temannya, mereka bisa bersikapi. Apabila ada masalah dengan pelajarannya, mereka bisa bersikapi. Diajar disiplin, mandinya ngantri, mau makan juga ngantri. Itu hal biasa. Karena saya sering bilang bahwa anak ibu di sini sedang menuntut ilmu, bukan sedang piknik. Kalau anak ibu bilang, terutama yang baru-baru nih, mama gak betah, pengen pulang, dengerin aja. Mama pengen di rumah, di sini nggak ada HP, dengerin aja. Mama teman-temannya gak asik, dengerin aja, kasih semangat, kasih support. Ini terkadang emak ibunya juga 11-12. Iya ya nak ya, kamu kenapa nak ya? Aku anak kasihan banget ya.
betul-betul jahil dulu. Hati ibunya lemah, hati ibunya rapuh, hati ibunya terbawa perasaan, maka akan mempengaruhi jiwa dan mental anak itu pesantren. Gak apa-apa kan? Sarung hilang, bapak beli lagi. Beruntung hilang, bapak beli satu lagi. Sandal hilang, bapak bawa satu mesin. Paham nggak di sini? Paham. Karena anak ibu sedang berjuang, betul. Harus merasakan sedikit keprihatinan, harus merasakan sedikit kebayaan, harus menanggalkan sedikit kesenangan. Kalau yang kelas 8, kelas 9 sudah kembang. Di kelas 7 kemarin ada santri namanya orang Cikarang, anaknya udah besar, ibunya yang kepikiran, ibunya kepikiran. Ya udah bawa aja, bawa. Kita berdoa bukan lagi tamasya, bukan lagi bikin jalan-jalan. Wajah hidup fisabilillah, berdoa. Kata Al-Quran di mana? Al-Hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu la tasrufu 'ala anna nasrullaha qarib. Apa kata Allah? Jangan mimpi kalian akan masuk surga. Jangan mimpi kalian akan masuk ke surga. Wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad dharra. Sebelum kalian merasakan kepayahan, sebelum kalian merasakan keprihatinan, sebelum kalian menanggalkan kesenangan, wa zulzilu 'ala anwa'il bala, sebelum kalian digoncang-gancing hatinya, pikirannya, jiwanya, hatta yaqul rasul alladziina amanu ma'ahu, sampai Rasul berkata, berdoa bersama orang-orang beriman, mata Rasulullah, kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrullaha qarib, sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat. Artinya apa? Surga dicapai dengan keprihatinan, dengan kepayahan, dengan menanggalkan kesenangan. Tapi kalau anak ibu di rumah, ngapain? Main HP, jalan-jalan, makan enak, tidur di AC. Betul Pak? Betul. Ibu bapak mau anaknya masuk surga atau neraka? Ya. Begitu. Mau manja atau mau tegas? Gas. Manja atau tegas? Gas. Tegas banget. Pak Kiai mau izin kenapa acara keluarga? Tidak boleh. Pak Kiai mau izin kenapa kakeknya mau nikah lagi? Tidak ada urusan. Kakek mau nikah lagi dulu datang. Betul. Sekarang saya mau melihat wali santri dulu suka error. Pakai izin kenapa? Oh, reunian SD. Ini reunian SD. Ada aja. Gak boleh. Kenapa? Konsekuensi anak izin satu hari saja berarti anak ibu meninggalkan sholat 5 waktu berjamaah. Belum tentu di rumah berjamaah. Betul? Betul. Anak ibu izin sehari saja berarti anak ibu meninggalkan pelajaran di madrasah salafiyah 17 mata pelajaran. Nahwu, shoroh, fikih, Quran, hadis 17. Ibu izin berarti anak ibu belum tentu di rumah kakek, belum tentu di rumah Tuhan, belum tentu di rumah baca Quran. Saya tanya, apa bapak ibu mau nanggung itu dosa satu hari? Apalagi yang izinnya 2 hari, 3 hari, alasannya reunian SD. Aku ada di sini. Kata ibu mau izin, sudah ditembak karena ada. Izin itu cuma 2. Satu sakit, ya dengerin nih, siap. Satu apa? Sakit. 2 orang tuanya sekarang mau, baru boleh izin.
Pakai boleh kenapa? Ini ibunya sakaratul maut, nggak boleh. Kalau kakeknya meninggal nggak boleh izin. Sampai kapan? Sampai 40 hari masuk. Izinnya sampai 40 hari setelah kematian kakeknya. Paham di sini? Karena satu kali izin 17 mata pelajaran tertinggal. Nanti anak bapak ibu di sini nambah makna. Apa sih artinya? Apa sih keterangannya? Paham? Niat karena Allah. Yang kedua, supaya anak kita soleh dan soleh. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, ngapain sih anak kita bangun? Kadang bapak ibu juga terobsesi fasilitasnya apa, kamar mandinya, kelasnya, gedungnya. Anak kita tuh mau belajar, bukan mau menikmati fasilitas, bukan mau menikmati gedung. Di sini gedungnya udah enak, fasilitasnya enak, tapi jarang sekali orang tua nanya, Pak Ustaz, pelajarannya apa aja di sini? Gak ada tuh orang tua nanya gitu. Ya, ada nggak orang nanya gitu? Gak ada. Pak Ustaz, ini alirannya sesuai tidak dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Belum ada, belum. Itu yang terpenting. Mata rantai daripada pembelajaran, baik kitab yang diajarkan ataupun guru yang mengajar, silsilahnya harus sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak terjadi penyimpangan. Bergerak di luarnya. Yang berkira itu kata polisi itu, dia lari dengan polisi. Nggak bagus ya. Udah sesuai tidak ini secara akidahnya? Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ini tauhidnya. Udah sesuai tidak dengan fikihnya? Mazhabul Arba'ah, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Udah sesuai belum dengan tasawuf dan akhlaknya Imam Abu Qasim Al-Junaidi dan Imam Al-Ghazali? Udah sesuai belum ini pikiran pengasuh, pikiran pimpinannya sesuai yang diajarkan oleh umat-umat terdahulu? Jangan-jangan ini jadinya melenceng lagi gitu. Tapi gak ada itu bawaan kayak gitu ya. Ibu udah yakin ya? Yakin. Yakinnya kenapa? Nah, ini Pak Kiai gurunya siapa sih? Mbah Kun. Ini Pak Kiai dulu modelnya di mana? Saya kasih tahu. Satu hal yang membuat saya yakin dan terancam dalam hati. Saya punya guru Kiai Haji Maimun Zubair. 4 tahun yang lalu meninggal di Makkah Al-Mukarramah, dikubur di Jannatul Ma'wa. Kemarin keputusan pemerintah Arab Saudi, kebijakannya makam setiap 4 tahun sekali dibongkar karena banyak yang meninggal. Tulang belulangnya akan dipindahkan ke makam yang lain. Ternyata di Makkah di Arab Saudi ramai, ada satu makam yang jenazahnya masih utuh, padahal sudah 4 tahun terkubur. Ramai para penjaga makam, ramai menjadi perbincangan di Makkah dan Madinah. Siapa? Sayyikhina wa Rabbuhina Mbah Maimun Zubair. Artinya apa? Guru yang kita jadikan sandaran ilmunya, guru yang kita jadikan sandaran pengamalannya adalah guru yang sesuai dengan akidah, syariat dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Artinya apa? Makannya saja utuh, jenazahnya
dengan pemahamannya. Artinya apa? Dari atas terus ke murid sampai kepada santri pondok pesantren Darul Muqarrar Indonesia sesuai ajarannya, syariat, akidah dan akhlaknya. Amin ya Rabbal. Tidak ada tuh pondok pesantren, oh bapak sesat. Tidak ada pondok pesantren, ibu bid'ah. Tidak ada. Kalau akhlaknya terjaga, tapi prosesnya panjang. Ya, harus 6 tahun di pesantren. Harus berapa? 6 tahun. 3 tahun. 3 tahun cuma bisa pakai kerudung doang. Yang cowok baru bisa pakai sarung. Mau dibangun SMA insya Allah Januari sudah jadi. Langsung kelas 3 SMP ke sana. Pak Kiai, kalau saya mau pindah di SMA negeri ini, orang tua anak pesantren SMA-nya negeri nyambung nggak? Namanya jangan sebut bahwa kita nggak nyambung, nggak nyambung, harus terus pesantren. Nah, lulus pesantren formalnya selesai SMA, madrasahnya selesai sesuai dengan kitabnya yang sudah dipelajari sampai fathul mu'in, fathul wa'ad, fikihnya, tafsirnya, hadisnya, baru nanti kuliah. Kuliahnya juga jurusan agama, jurusan tafsir, jurusan sastra Arab, jurusan sarjana hukum Islam. Paham nggak? Karena apa? Berarti ketika anak kita SMP, SMA, kemudian kuliah, yang notabene-nya adalah agama, niat kita sempurna dalam mendidik anak. Yang niatnya sempurna, maka pertolongannya juga akan sempurna. Yang niatnya setengah-setengah, pertolongannya setengah-setengah. Paham ini, paham? Jadi tadi niatnya apa? Perbaharui niat karena murni ibadah kepada Allah, menghilangkan kebodohan, supaya anak kita soleh solehat. Dan yang ketiga, ketika kita meninggal dunia, ada yang doain. Berapa banyak bapak ibu yang meninggal tapi anaknya tidak bisa mendoakan? Tidak tahu caranya? Cara memulai doanya gimana? Ziarah kubur nih. Bapak ibu meninggal, punya anak yang tidak mondok. Kira-kira ke kuburan ngapain itu, Pak? Paling curhatnya, Pak, mana udah nyari kerjaan nih, bingung belum dapat dapet gimana ya Pak ya? Yang ada bersih rumput. Pak, mana mau curhat nih, mau cari jodoh nih, belum dapat. Ada nggak kayak itu? Mana? Tapi kalau anak pesantren nanti diajarkan masuk ke kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlal mu'minin, assalamualaikum ya ahlal antum salatu wa alaikum assalam, nas'alullah bikumul afiyah wa bikumul afiyah. Kemudian duduk, dia duduk ucap salam lagi khusus kepada orang tuanya, assalamualaikum ya abi, assalamualaikum ya umi. Kemudian mulai tawasul, hada hadiyatun min hadratin Nabi Mustafa. Kemudian thumma ila hadratil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakar Umar Utsman, thumma ila hadratil jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin, thumma ila hadratil khususan hadiyatan wasatan wa rahmatan nazlatan abi wa ummi al-Fatihah. Kemudian dia tahlil, baca qul 3 kali, baca anas sekali, baca falaq sekali, baca Fatihah, baca alif lam mim, baca ayat kursi, dia sholat ditutup dengan doa. Fa idza lam yakun khairun min ad-dunya wa ma fiha.
melebihi dunia dan seisinya. Tuh. Sekarang kita tidak tahu anak kita soleh apa enggak. Baru merasa anak kita soleh atau enggak kalau bapak ibunya sudah meninggal. Baru merasa, ya Allah, alhamdulillah, saya bersyukur bisa mendidik anak pesantren, dikasih rezeki sampai lulus. Saya senang berkirim doa. Saya senang anak bersedekah atas nama saya. Saya senang anak saya satu dan anak yatim pahalanya dihadiahkan kepada saya. Setiap Jumat dia berkunjung ke makam. Tapi yang pesantren, apa tiap Jumat ke makam? Boleh. Coba. Apa tiap bulan? Apa tiap tahun? Lupa. Anak yang tidak dididik ilmu agama akan melupakan orang tuanya. Hal yang paling terpenting bagi orang tua kepada anak apa? Ad-doa wal istighfar, doa dan istighfar yang diberikan kepada ayah ibunya. Bukan melupakan lihat foto nangis ingat bapak, lihat foto bikin status kangen ayah, lihat foto bikin cacut. Tahu cacut tuh? Pak, tahu cacut ya? Enggak. Ya tahu, nggak tahu. Pura-pura. Nangis, ingat ayah, bukan. Tapi anak yang berbakti bukan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Sampai selesai dihadiahkan kepada bapak ibunya. Dia ada rezeki pakai anak yatim, dia bagi-bagi, pahalanya dihadiahkan kepada ayah ibunya. Dia sholat berdoa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dihadiahkan kepada ayah ibunya. Tunggu mereka, anak yang sholat, anak yang kuatkan, manfaatkan niat bapak. Pertama, untuk menghilangkan kebodohan dalam diri anak supaya mengerti dalam urusan agama. Yang kedua, supaya soleh dan solehah. Dan yang ketiga, kelak ketika kita meninggal dunia ada yang mendoakan. Biarlah anak di sini berdoa, biarlah anak di sini belajar mengerti. Insya Allah pada akhirnya kita juga akan merasakan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Tadinya mulai dari jam 11 karena saya harus ngaji di tempat lain, dan pengajian ini akan terus bertemu sebulan sekali. Ya sebulan sekali ya. Hah? Oh kajian yang berteman putra, orang tua putra, karena orang tua harusnya sebulan sekali. Nanti kalau sudah jadi gedungnya ada aula 4 lantai itu gedung SMA, 4 lantai. Harganya 6 miliar. Patungan 5 juta. Setuju? Apa benar? Siap itu dong. Siapnya ada dulu. Nanti di bawahnya itu perkantoran aula. Nanti kita ngajinya dari sini di aula. Nggak ada putra putri di hilir, langsung putra putri orang tuanya datang di satu waktu. Nah nanti di ini rumah-rumah pengairan akan saya bebasin deh. Belakangnya rumah pengairan. Nanti di bawahnya kolam lele, kolam emas sama bujair, di atasnya sahur. Wah, nanti tengok ibu, bapak ibu tengok anak dari kelas-kelas, di atas sahur, di bawahnya air, ada air mancur. Mancing.
Amin. Amin itu. Amin. Ya Robbal. Jadi enak. Jadi tengok suasananya kayak di Bogor. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu sehat, panjang umur, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, putra putrinya soleh dan soleha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.